Halo sobat viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke mamen, hari ini kita akan ngopi online lagi mamen. Mantap bro. Oke, hari ini kita kembali akan membahas reel terbaru lagi dari Daido yang ada di kelas bundle. Nah kalau ini bandelnya nggak terlalu bandel mamen. Ini ada di kelas reel Daido bundle ya. Kalau 2 hari yang lalu kita bahas reel Daido Super Bundle. Kalau ini nggak terlalu bundle ya, agak sedikit jinak. Oke, jadi hari ini kita kedatangan satu buah reel Daido Vezel. Dan sebelum unboxing, seperti biasa kita akan coba-coba untuk baca mantra dulu. Siapa tahu keluar jin. Di sini untuk speknya dia menggunakan 6+1 ball bearing, 5.2/1. Gear rasionya maksimum drag di 11 kg untuk size 3000. Line capacity nanti akan saya cek. Kemudian untuk fitur-fitur dia menggunakan zero drive. Zero drive ini dia sudah menggunakan sistem cutting pada bagian drive gearnya. Jadi untuk tingkat kepresisian akan tinggi sekali. MTD di bagian drag system ini MTD valve pastinya kalau untuk si kelas bundle ya. RPG 2 atau Reinforced Power Graphite 2 dan Waterproof 6.0 system. Dan langsung aja kita akan unboxing. Dalam pembelian untuk reel Daido Vezel ini kita mendapatkan ada satu reelnya. Nah, ini untuk reelnya men. Kemudian di sini ada handle-nya. Oke, lalu di sini ada spare. Spare-nya ini dapat clicker wire dan juga washer. Lalu ada stiker dari Daido. Stikernya ini saya selalu kumpulin men. Kemudian ada skematik dan sudah kosong ya di dalam boxnya. Untuk penampakan reel ini pada bagian body, di sini dia menggunakan warna gunmetal untuk finishingnya. Dia menggunakan finishing matte. Lalu di bagian rotor ini dia menggunakan warna ini ya, warna black glossy. Kemudian di bagian spoolnya ini ada beberapa warna nih. Ada striping hitam, kemudian silvernya agak gelap di sini mamen. Nah ini gunmetal ori. Kemudian di sini di bagian bawah ini warnanya itu agak kebiruan. Tuh. Ini nggak terlalu kelihatan di kamera saya. Harus ada reflektor putih. Cuma saya nggak punya reflektor putih untuk memperlihatkan warna sesungguhnya pada reel ini. Yang pasti sih di sini untuk desainnya ini terlihat minimalis, agak gelap-gelap gitu. Jadi pasti banyak orang yang suka dengan desain seperti ini mamen. Dan kemudian untuk bagian body pada reel ini dia menggunakan bahan RPG 2. Ini Reinforced Power Graphite 2 yang diklaim dari Daido memiliki tingkat kekuatan 20% jika dibandingkan dengan bahan RPG pertama Daido. Nah, kemudian untuk desain dari reel armnya ini di sini dia menggunakan desain yang ada bolongan. Untuk tingkat kekakuan body di sini dia udah kaku men. Tuh, walaupun dia bukan bahan metal tetapi untuk tingkat kekakuannya ini udah tinggi dan sudah minim sekali terhadap pergerakan waktu kita bejek-bejek. Lalu pada bagian rotor juga dia menggunakan bahan RPG 2. Tingkat kekakuan rotor ini udah baik, udah bagus. Untuk size 3000 ini udah bagus men. Jeda rotor di sini bisa dibilang nggak ada jeda sih. Space-nya tipis banget. Membuktikan bahwa sistem one way-nya udah bekerja dengan baik ya. Kemudian untuk one way-nya, di sini dia sudah tidak menggunakan switch one way lagi. Pada bagian one way-nya ini udah dihilangkan dan dia diberikan cover atau seal pada bagian sini mamen. Pada bagian one way-nya ini mamen. Nah kemudian pada bagian handle untuk reel ini, handle-nya menggunakan tipe one piece. Ini menggunakan bahan metal. Lalu untuk knopnya dia menggunakan tipe T-bar. Untuk tipe knopnya sendiri sih dia harusnya ada 3 ya. Untuk size 1000 itu dia menggunakan tipe flat bar. Size 2000 dan 3000 itu dia menggunakan tipe T-bar seperti ini. Dan kemudian untuk size 4000 dan juga 6000 dia menggunakan round knob yang terbuat dari bahan EVA gitu. Dan kemudian untuk bagian knopnya ini tentunya dia udah removable. Pasti bisa dibongkar pasang sih kalau dari Daido ini men. Oke, nah di bagian sini dia nggak pakai support. Supportnya itu langsung lengket ke bagian body asnya ini. Untuk handle-nya. Di bagian sebelah sini sih ada satu support biasanya pakai bushing. Nah ini dia. Bushing berbahan metal. Dan buat teman-teman mungkin yang mau upgrade menjadi ball bearing. Size di 3,5 x 7 x 2.
Untuk sistem pemasangan handle, pastinya dia udah screw in handle ya. Dan untuk sistem lockingnya dia udah quick lock. Jadi pada saat dia udah padat, langsung kunci dia. Nggak bisa diputar-putar lagi. Untuk tingkat kepresisian drive gear, di sini ada space-nya tipis, masih normal. Handle nggak ada oblak, mantep. Rotor nggak ada space, bagus. Stop and go, bagus sekali men, nggak ada jedanya. Dan untuk handle-nya pun dia udah interchangeable ya. Jadi bisa dipasang di sebelah kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan railnya. Kemudian di bagian spool untuk rail ini menggunakan bahan metal. Spoolnya menggunakan tipe regular spool. Untuk size lubang penempatan mainline, lebar kurang lebih ada di 18 mili. Dengan kedalaman kurang lebih di sekitar 8 mili. Kemudian untuk diameter innernya ada di 27,13 mm. Di bagian bibir spool sudah membentuk V-shape dan ini udah diberikan lapisan anodize untuk membuat permukaan pada bagian bibir spoolnya ini menjadi lebih halus hingga nanti dia akan lebih friendly terhadap mainline kita ya. Untuk tutup spool di sini desainnya dia udah agak ceper dan untuk sudutnya ini udah masuk ke dalam. Nah, ini dia akan meminimalisir terjadinya gesekan atau tabrakan antara mainline. Waktu kita lagi casting itu ada twisting effect, itu akan meminimalisir terjadinya benturan ke sini. Karena kalau dia sering benturan ke sini bisa mengakibatkan kusut pada mainline kita, men. Pada bagian tutup spool dia sudah dilengkapi dengan karet seal dan untuk spoolnya ini dia udah disupport dengan satu buah ball bearing support di sini. Di bagian drag system untuk reel ini dia menggunakan MTD felt, harusnya ada 6 lapisan layer ya. Jadi ada 3 drag washer berbahan feltnya MTD, kemudian ada 3 key washer, 2 dishwasher, 1 key washer berbahan metal. Dan untuk metalnya sih dia standar metal yang masih mengandung kadar besi yang cukup tinggi. Dan kemudian untuk max drag pada reel ini itu ada di 11 kg dan di sini kalau saya lihat ya untuk bagian drag sistemnya ini dia belum begitu banyak grease. Jadi teman-teman boleh tambahin grease. Itu memang akan bikin loss drag, tapi loss dragnya sih nggak terlalu tinggi-tinggi amat lah. Masih oke-oke aja. Yang penting sih percuma drag system kalian itu gede, tetapi dia kasar men. Itu bakal rentan banget bikin PE kalian putus. Karena nanti akan ada lonjakan dari setiap spool itu berhenti ke dia bergerak, itu akan ada lonjakan signifikan pada bagian drag sistemnya. Jadi misalnya kalau kalian setel dragnya itu di 5 kilo ya, 5 kilo. Pada saat dia berhenti dan dia mau memutar, itu dragnya itu tiba-tiba dia melonjak jadi 6 kilo, setelah dia bergerak baru dia turun ke 5 kilo. Nah, lonjakan inilah yang mau kita minimalisir di sini, men. Dan bikin dragnya itu jadi lebih stabil, jadi dia nggak naik turun. Makanya kita taruh grease kayak gini. Kemudian untuk kinerja dari drag sistemnya, untuk setelan rendah saya tes dulu ini. Ini setelan rendah, enak ya. Empuk, ya empuk. Oke, ini untuk setelan agak tinggi nih. Nah ini setelan agak tingginya dari posisi dia diam ke bergerak, agak ada sedikit kesetnya. Tapi pada saat dia udah bergerak, dia udah lancar. Nah, tapi kalau teman-teman semua mau bikin dragnya itu jadi lebih empuk, kalian bisa upgrade di bagian drag sistemnya itu pakai bahan karbon. Udah pasti akan empuk sekali itu. Nah. Ya, itu untuk dragnya dari posisi dia diam ke bergerak itu ada sedikit lonjakan, tetapi nggak terlalu gede-gede amat. Tapi kalau dia udah bergerak sih empuk, enak dia. Oke, kemudian kita lanjut di bagian bell wire untuk reel ini dia menggunakan bahan metal. Untuk bell wire-nya ini menggunakan tipe two-piece, dia tipe klasik desainnya. Kemudian pada bagian bell arm menggunakan bahan non metal, ini menggunakan bahan RPG 2 juga. Bagian bell assembly menggunakan bahan metal. Bukaan bell wire pada saat bell arm terbuka sudutnya seperti ini, lebar. Oke, dan sekarang kita akan lanjut untuk melakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar dari reel ini. Di bagian rasio untuk reelnya, dia menggunakan rasio di 5.2/1 di power gear. Kita akan cek dulu ya, kita akan mulai dari sudut yang sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget untuk gear rasionya di 5.2/1. Untuk retrieve, reel ini terasa lembut, men. Ini berkat teknologi terbaru dari Daido, yaitu Zero Drive. Nah, ini untuk teknologi Zero Drive ini mereka sudah menggunakan sistem cutting pada bagian drive gearnya. Jadi dengan menggunakan sistem cutting otomatis untuk
surface dan juga untuk tingkat kepresisiannya dia jauh lebih tinggi. Jadi antara gigi bertemu dengan gigi itu dia menjadi lebih smooth untuk pergesekannya. Makanya dia bisa menghasilkan crank feel yang lembut. Kemudian untuk retrieve terasa ringan, putaran kosong di sini terasa balance momen. Pada rotornya ini udah oke sekali. Pada bagian spring guide di sini dia menggunakan bahan metal dan untuk per spring guide dia menggunakan per dengan tipe spiral atau per keong. Kemudian untuk kinerja dari bell automatic, di sini untuk rilis standar sih, nggak terlalu sensitif. Kemudian untuk tendangan balik atau blowback cukup empuk, dia nggak keras-keras amat ya. Kemudian di bagian line capacity, di sini akan saya bacain dulu. Jika kita menggunakan main line dengan diameter 0,23 mili masuk 255 meter, 0,26 mili masuk 175 meter, dan 0,28 mili masuk 150 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan 200 meter, PE berdiameter 0,20 mili atau setara dengan PE 1,5 ke dalam reel Daido Fezzle size 3000. Masih belum penuh ya, ini masih bisa masuk kurang lebih di sekitar 30 sampai 50 meter mungkin. Dan di sini untuk hasil spooling rata, bagus sekali. Tidak ada penumpukan atas bawah dan untuk hasil lilitan main lainnya pun terlihat rapi. Pada bagian drag clicker dia menggunakan tipe advance, untuk clicker wire pakai yang tipe yang flat. Kemudian untuk hosing clicker ini dia menggunakan bahan seng yang dipasang di bagian dasar spoolnya. Kemudian untuk kinerja dari drag clickernya ini pada saat saya putar spool dengan tension drag kosong, cukup berasa ya untuk tendangan antara clicker wire ke bagian hosing clickernya. Dan di sini sih saya menyarankan kepada teman-teman semua, jangan sering-sering memainkan drag clickernya, karena bisa saja itu mengakibatkan memperpendek usia dari clicker wire-nya, Mamen. Tapi nggak masalah sih, pada reel ini itu udah ada cadangan untuk clicker wire-nya. Jadi kalau seandainya terjadi sesuatu, tinggal diganti aja. Kemudian di sini untuk suara drag clicker yang dihasilkan ini terdengar sangat nyaring dan garing banget, Mamen. Dan sekarang kita dengar dulu untuk suara drag clicker dari Daido Fezzle ini. Untuk suara drag clicker Daido Fezzle ada di 97,3 desibel. Pada bagian line roller, di sini dia terpasang presisi ya, udah bagus sekali, nggak ada space-nya. Line roller pun terkesan cukup sensitif. Untuk line roller di sini dia menggunakan bahan stainless steel, kemudian di bagian dalam ini dia disupport dengan satu buah ball bearing dengan tipe shield ball bearing. Dan kemudian untuk ukuran ball bearingnya, size-nya ada di 4,5 kali 8 kali 2,5. Dan di sini untuk kinerja dari line roller sudah saya cek untuk pergerakan mainline cepat, lambat ataupun tersendat-sendat. Untuk line rollernya sudah memberikan reaksi yang baik. Untuk berat reel Daido Fezzle size 3000 ada di 268 gram. Dan sekarang langsung kita akan bongkar ya. Seperti biasa. Kita akan oprek-oprek untuk si Daido bundle ini, Mamen. Kita akan lihat dalamannya, harusnya sih akan sama aja seperti yang kemarin-kemarin. Tapi tetap akan kita bongkar biar siapa tahu kalau ada pembaharuan tanpa pemberitahuan, kita bisa tahu ya, bisa up to date memang. Di bagian support ball bearing pada bagian spool size-nya ada di 3,5 kali 7 kali 2. Oke, di sini pada bagian sambungan untuk main shaft ke bagian oscillating slider ini udah bagus, Mamen. Oscillating slidernya udah masuk panjang, lebar, dan ini akan mencengkram main shaft lebih bagus ya. Lebih paten dia nyengkramnya nanti. Oke, pada bagian main shaft di sini dia menggunakan bahan standar metal. Ini masih mengandung kadar besi yang cukup tinggi, tetapi di sini pada bagian main shaftnya ini dia udah menggunakan lapisan anti karat. Jadi dengan adanya lapisan karat ini akan memberikan kita jeda waktu yang cukup untuk kita melakukan maintenance apabila reel ini misalnya terjatuh ke air ataupun terkena siraman air, terutama air asin, Mamen. Kemudian di bagian one way system terdiri dari beberapa part. Ada babysitter, kemudian ada ball bearing. Ball bearing pakai non stainless steel ball bearing. Kemudian ada one way clutch, ada pinion gearnya pakai bahan beras seperti biasa. Kemudian di sini juga ada karet seal dan juga ada
one way. Untuk one way-nya udah menggunakan one way satu arah di sini tanpa switch lagi. Di bagian dalam dia menggunakan 6 roller bearing, dan untuk one way-nya ini dia udah menggunakan one way yang bagus punya ini men. Kemudian untuk ball bearingnya support pada bagian pinion gear. Size-nya itu ada di 6,5 kali 14 kali 5. Lalu pada bagian drive gear di sini dia menggunakan bahan dasar zinc. Untuk asnya pakai bahan stainless steel, dan di sini untuk drive gearnya nah ini nih. Ini udah menggunakan drive gear yang sudah menggunakan sistem cutting yang lebih presisi dan juga lebih surface-nya lebih halus pada bagian permukaan gigi-giginya ini. Makanya untuk rail ini pada bagian retrieve-nya itu crank feel-nya terasa cukup lembut men. Dan di sini untuk drive gear akan saya ukur size-nya panjang as di 27,75, diameter sebelah kanan di 6,95, diameter sebelah kiri di 7,94, lebar main gear di 27,53, kemudian untuk tebal giginya di 2,24, dan untuk idle gearnya di 11,06 mm. Kemudian untuk oscillating slider di sini dia menggunakan bahan zinc juga. Oscillating slidernya ini disupport cuman pakai satu slider guard aja di bagian atas ini. Kemudian untuk oscillating gear di sini terlihat cukup besar, tapi dia tidak disekrup ya dengan kunci ataupun dengan baut. Dan di sini juga dia tidak disupport dengan ball bearing support. Untuk oscillating gear size-nya ada di 21,53 untuk diameternya dengan ketebalan di 2,55 mm. Lalu pada bagian drive gearnya ini di kiri kanan dia disupport dengan dua ball bearing juga. Untuk ball bearing sih dia pakai non stainless steel ball bearing di sini. Size-nya ini untuk sebelah kiri di 7,5 kali 14 kali 5. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini lebih kecil, size-nya di 6,5, 11, 3. Kemudian untuk jumlah ball bearing pada rail ini, di bagian line roller ada satu, support spool ada satu, di bagian ini pinion gear ada satu, kiri dan kanan drive gear 2, jadi 5 plus 1 ada pada bagian one way system. Dan kemudian untuk spare part yang bereaksi keras pada magnet sih untuk rail ini terbilang masih standar ya. Masih standar, masih terbilang akan cukup banyak spare part yang bereaksi keras pada magnet pada rail ini. Jadi wajib, terutama buat teman-teman yang ajak rail ini main ke spot saltwater, wajib perawatan ekstra dan wajib intensif tergantung dalam kondisi pemakaian kalian di spot. Dan kalau bisa pada waktu pertama kali pembelian, lakukan pembongkaran, regreasing ulang, dan lakukan grease proteksi yang bagus pada reel kalian untuk membuat reel kalian menjadi lebih tahan dan lebih waterproof terhadap air. Jadi kalau dengan adanya lapisan grease proteksi yang bagus, untuk reel ini akan awet menurut saya, dan juga pastinya dari penggunaannya. Dan kemudian kalau kita lihat untuk si Daido Bundle Vessel ini merupakan reel standar ya di kelas Daido Bundle. Masih seperti yang kemarin-kemarin, belum ada perubahan, masih standar untuk bagian spare part. Dan kemudian di bagian shield water resistance-nya, tadi shield water resistance di sini dia ada berapa ya? Ada 6.0, 6 O-ring. Jadi saya akan hitung pada bagian tutup spool di sini ada satu nih. Kemudian di sambungan handle, di AC cap juga ada 1, 3. Kemudian yang keempat ada pada bagian rotor nut nih. 5 di sini, dan kemudian yang ke-6 itu ada pada bagian one way-nya ini. Jadi udah benar di 6.0, dan dengan adanya seal proof ini akan membuat reel ini lebih oke dalam pertahanannya terhadap air. Tapi walaupun begitu tetap ya, perawatan itu nomor 1 men. Seandainya tersiram, tercebur, sudah wajib 100% dilakukan maintenance ulang, pembongkaran, dan perigirisan kembali pada spare partnya, dan re-oil kembali pada bagian ball bearingnya. Karena untuk ball bearingnya pun dia belum menggunakan stainless steel ball bearing. Dia masih menggunakan ball bearing biasa men. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah untuk reelnya ini. Dan untuk reelnya ini masuk kelas standar sih. Untuk reel Daido Bundle dan juga di range harganya pun masih masuk ke kelas standar. Sangat cukup sekali untuk reel di range harga di kisaran sekitar 280 hingga ke 300.000 dikit.
Berdasarkan ukuran, untuk harga realnya itu sangat standar sekali. Lah masih berbanding lurus saya antara apa yang kita dapatkan dengan harga yang ditawarkan. Dan kemudian kalau kalian tanya untuk reel ini akan cocok digunakan dengan teknik apa, untuk mancing dengan teknik casting, kolaman, turnamen, segala lini, kemudian untuk bermain light jigging, dasaran mandas, kemudian bottom, kemudian pasiran, rock fishing, cocok semua. Kemudian untuk PE di size 3000 kalian bisa isi PE 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk joran kalian bisa gunakan joran di 817 LB, 715 LB, 1020 sampai 1030 masih oke. Kemudian untuk spot freshwater, saltwater juga bisa dengan perawatan yang baik, dan untuk keawetan tentunya dengan teknik penggunaan yang benar ya. Karena kalau makainya asal-asalan, reel bagus pun pasti akan hancur, apalagi reel kelas 200-an ribu seperti ini mamen. Dan untuk harga seperti tadi saya bilang, untuk reel ini dibanderol di range harga di 280 hingga ke sekitar 300 ribuan. Dan untuk harganya masih sangat worth it sekali. Dan kemudian untuk link pembelian buat teman-teman mungkin yang berminat untuk memiliki produk ini, kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya, dan di video ini pun nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe. Biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya, dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.